Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Repandi Sinaga, NPM 21852011. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan maturity level pada COVID. Lebih konkret, model kematangan COVID mengukur seberapa baik proses TI dikelola. Oleh karena itu, COVID mendefinisikan skala model kematangan generik. Selanjutnya, dari skala generik ini, model kematangan spesifik yang diturunkan untuk masing-masing dari 34 proses manajemen TI yang didefinisikan dalam COVID. Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan harus dapat mengatasi masalah dan perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, faktor yang harus diperhatikan tidak hanya berfokus pada pengolahan informasi semata, melainkan juga harus fokus untuk menjaga dan meningkatkan mutu informasi perusahaan. Dalam konteks ini, informasi dapat dikatakan menjadi kunci untuk mendukung dan meningkatkan manajemen perusahaan agar dapat memenangkan persaingan yang semakin lama akan semakin cepat dan meningkat. Salah satu metode pengolahan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah IT governance yang terdapat pada COVID-5 atau Control Objective for Information and Related Technology. COVID dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang dipublikasikan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association. COVID berfungsi mempertemukan semua bisnis, kebutuhan, kontrol, dan isu-isu teknik. Di samping itu, COVID juga dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT governance dalam memahami dan mengelola risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan metode maturity model untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan COVID-5. Maturity model dapat dipandang sebagai satu set tingkat terstruktur yang menggambarkan seberapa baik perilaku, praktik, dan proses organisasi dapat secara andal dan berkelanjutan menghasilkan hasil yang diperlukan. Model kematangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan dan sebagai bantuan untuk memahami, misalnya untuk penilaian komparatif dari berbagai organisasi di mana ada sesuatu yang sama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan dalam kasus Capability Maturity Models atau CMM. Misalnya, dasar untuk perbandingan adalah proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Maturity model ini melibatkan 5 aspek. Yang pertama, maturity level, 5 tingkat continuities kematangan proses, di mana tingkat paling atas adalah keadaan ideal di mana proses akan dikelola secara sistematis dengan kombinasi optimasi proses serta peningkatan proses berkelanjutan. Yang kedua, key process areas, area proses untuk mengidentifikasi sekelompok kegiatan terkait ketika dilakukan bersama, mencapai serangkaian tujuan yang dianggap penting. Yang ketiga, goals, tujuan dari area proses utama, merangkum keadaan yang harus ada agar area proses utama diimplementasikan dengan cara yang efektif dan bertahan lama. Sejauh mana tujuan telah dicapai adalah indikator seberapa besar kemampuan organisasi telah menetapkan maturity levels. Yang keempat, common features, fitur umum termasuk praktik dalam menerapkan key process area. Ada 5 jenis fitur umum: komitmen untuk melakukan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan, analisis, pengukuran, dan verifikasi implementasi. Key practice
Praktik-praktik utama menggambarkan elemen-elemen infrastruktur dan praktik yang berkontribusi paling efektif terhadap implementasi area. Ada 5 level yang dapat didefinisikan dalam rangka model menurut CI: prediktabilitas, efektivitas, dan kontrol. Proses perangkat lunak organisasi diyakini dapat membaik ketika organisasi bergerak naik mencapai kelima level ini. Yang pertama, initial, merupakan titik awal untuk penggunaan proses pengulangan yang baru atau tidak berdokumen. Yang kedua, repeatable, proses tersebut setidaknya didokumentasikan secara memadai sehingga upaya pengulangan langkah yang sama dapat dilakukan. Yang ketiga, define, proses didefinisikan atau dikonfirmasi sebagai proses bisnis standar. Yang keempat, kabel, proses ini dikelola secara kuantitatif sesuai dengan metrik yang disepakati. Yang kelima, efisien, manajemen proses mencakup optimisasi atau peningkatan proses yang disengaja. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.